Dewa Medis Terkuat. Bab 385. Istana Peri Dongyue terletak di puncak Gunung Tai, di dimensi yang berbeda. Istana abadi berbeda dari dunia biasa dan tidak akan berlokasi di dunia fana. Mereka sering membuka dunia dimensi kecil baru, menghubungkan ke urat-urat spiritual bumi, sehingga dunia kecil mereka sendiri dapat dipenuhi dengan energi spiritual. Ini juga merupakan alasan mengapa energi spiritual murni dalam masyarakat modern menjadi semakin langka. Sama seperti orang kaya memonopoli sumber daya kelas atas, istana abadi ini juga akan memonopoli sumber daya spiritual dunia ini. Ini bukan hanya tentang industri modern dan kecemerlangan aura. Pada saat ini, semua tetua istana abadi Dongyue berkumpul di aula utama istana abadi Dongyue. Suasananya sangat serius. Keluarga lu telah hancur. 5 master tingkat dewa super terbunuh di istana abadi Dongyue milikku. Hal yang paling menyebalkan adalah bocah duniawi itu berani mengancam kita. Jika kita membalas dendam padanya, dia pasti akan menghancurkan istana abadi Dongyue milikku. Memalukan. Memalukan. Sejak istana abadi Dongyue kami berdiri ribuan tahun yang lalu, kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Tidak hanya ada yang membunuh murid-murid kami, tetapi kami juga diancam. Bahkan di istana abadi lainnya, tidak ada yang berani bersikap kasar kepada istana abadi Dongyue kami. Jika kita tidak membalas dendam, bagaimana kita, istana abadi Dongyue, bisa menghadapi seniman bela diri lain mulai sekarang? Kita, istana abadi Dongyue, akan menjadi bahan ejekan semua orang. Tuan, kirimkan pasukan. Kami bersedia memenggal kepala bocah duniawi itu untuk memulihkan reputasi istana abadi Dongyue kami. Orang tua yang duduk di panggung tinggi itu tatapannya bagaikan pedang tajam, seolah-olah dapat menembus gunung-gunung berat dan mencapai Kyoto. Sudah 300 tahun berlalu. Orang-orang di dunia ini mungkin sudah lama melupakan rasa takut yang mereka rasakan saat diperintah oleh istanaku. Baiklah, sudah saatnya membiarkan semut-semut ini merasakan keagungan Tuhan lagi. Penatua Jiang, Anda bertanggung jawab atas ini. Kali ini, kita harus menggunakan darah untuk membuat mereka tahu siapa tuannya. Tuan, tenang saja. Aku pasti akan menangkap bocah duniawi itu dan mengembalikan martabat istana abadi kita. Di langit berbintang yang tak berbatas, di suatu tempat yang sunyi, gelap dan sunyi, cahaya menyambar, dan Xiao Chen datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia merasakan atmosfer sekitarnya dan melirik ke arah kelompok meteorit yang hancur. Ini kisah, tempat pesan itu dikirim. Selain kisah, tidak ada kehadiran lain. Tapi ada tanda-tanda pertempuran yang jelas di sini. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen berbicara lagi. Melihat seluruh tata surya, satu-satunya yang dapat menandingiku adalah Kaisar Yan. Namun, kisah sudah berada di tahap akhir dewa sejati. Mustahil baginya untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Dan tidak meninggalkan bukti energi spiritual. Namun, jika bukan dia, siapa lagi yang dapat melakukan ini? Ketika saya bertanya-tanya, beberapa kapal perang Lingwu sedang berkeliaran ke arah sisi ini di langit berbintang. Siapa orang di depan sana? Beraninya kau tinggal di wilayah prefektur Guangcheng. Beritahu aku namamu. Setelah Xiao Chen meliriknya, dia mendesah pelan, dan sosoknya menghilang di tempat. Di kapal Lingwu, semua orang gemetar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pihak lain dapat menghilang sesuka hati tepat di bawah hidung kita. Mungkinkah dia adalah dewa? Cepat beritahu Tuan Guangcheng, masalah ini sangat penting dan tidak bisa ditunda. Di negeri Yan, di puncak Gunung Dongyue, langit awalnya cerah, namun tiba-tiba, angin dan awan melonjak, angin kencang bertiup, kilat dan guntur menyambar, dan fenomena aneh pun terjadi. Para wisatawan yang datang berkunjung tidak dapat menahan rasa takut. Ini pertanda aneh, pertanda buruk. Apakah akan terjadi keajaiban? Semua orang terkejut ketika satu sosok perlahan muncul di langit, lalu 2 sosok, lalu 3, 4, dan 5. Lihat, ada seseorang di langit. Ya ampun, ini luar biasa. Cepat, ambil gambarnya. Ini akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah sains. Ini pasti keajaiban. Ini pasti keajaiban. Ini akan membuktikan bahwa ada dewa di surga. Puluhan sosok perlahan muncul dari kehampaan. Kekosongan itu adalah ambang batas antara istana Dongyue dan dunia sekuler. Totalnya ada 100 sosok yang muncul di langit. Aura masing-masing dari mereka cukup untuk menekan orang-orang di dunia sekuler di bawah, membuat mereka merasa seolah-olah tidak bisa mengangkat kepala. Ketika 100 sosok ini muncul, seorang lelaki tua berjubah kuning muda perlahan muncul. Penatua Jiang.
Tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua mengikuti tetua ini ke sini hari ini untuk membunuh bocah duniawi itu dan memulihkan reputasi Istana Abadi Dongyue kita. Jika ada yang berani melawan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Janji. Ratusan sosok berputar mengikuti angin, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, di Kyoto, grup naga, Tetua Agung juga menerima telegram mendesak. Penatua Agung. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. 2 menit yang lalu, kami baru saja menerima berita bahwa sebuah fenomena aneh telah terjadi di puncak Gunung Dongyue. Ratusan dewa dan makhluk abadi berdiri dengan gagah di langit. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Apa? Sang Tetua Agung mengambil informasi itu dan melihatnya sekilas. Walaupun fotonya tidak begitu jelas, dia masih bisa melihat dengan jelas jumlah orang di seberang. 100 orang. Aku khawatir setiap orang dari 100 orang ini tidak kalah kuatnya dengan alam dewa. Ini benar-benar masalah besar. Hal yang paling kukhawatirkan akhirnya terjadi. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Agen muda itu menangis dan gemetar ketakutan. Ada lebih dari 100 master di atas alam dewa. Siapa yang tahu ada berapa banyak guru di atas alam dewa super di antara mereka? Ini mengerikan. Sang Tetua Agung menggosok pelipisnya dengan keras. Target mereka kemungkinan besar adalah Tuan Xiao, tetapi saat ini, Tuan Xiao tidak ada di sini, jadi kemungkinan besar mereka akan mengincar keluarga Tuan Xiao. Jadi, segera kirim seseorang untuk memindahkan keluarga Tuan Xiao ke tempat yang aman. Ini yang terpenting. Kedua, segera beritahu Shen Tianjun dan minta dia untuk segera mengatur semua dewa yang kuat untuk pergi dan melindunginya. Keluarga Tuan Xiao tidak boleh disakiti. Ini satu-satunya hal yang dapat kita lakukan. Ya. Agen muda itu berlari cepat, dan cahaya yang terang bersinar di mata Tetua Agung itu. Meskipun kalian kuat, kalian, Istana Abadi, berpikir bahwa kami, manusia biasa, adalah semut yang dapat kalian hancurkan sesuka hati. Kalau begitu, kalian telah meremehkan kami. Selama ribuan tahun, Istana Abadi telah berada di atas dunia biasa dan menginjak-injak semua makhluk hidup. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan memintanya tanpa syarat dan mengambilnya dengan paksa. Ketika tidak diperlukan, mereka biarkan saja semua makhluk hidup itu dan tidak pernah memperdulikan mereka. 100 tahun lalu, ketika negeri yang dalam masalah, Istana Abadi tidak campur tangan. Sekarang, dia bertingkah seperti seorang master. Jika dulu, Tetua Agung tidak akan pernah berani melawan pihak lain, tetapi sekarang, dengan Xiao Chen, dia melihat secercah harapan untuk menggulingkan Istana Abadi. Bab 386. Awan gelap turun di langit Jiangbei. Bagi orang awam, mereka tidak tahu apa arti awan ini. Mungkin itu hanya awan hujan, atau mungkin itu hanya awan tebal yang lewat. Namun, hanya keluarga teratas di Jiangbei yang tahu apa arti awan ini. Awan mengambang di langit di atas Jiangbei. Tetua Jiang memiliki tatapan tenang di matanya, tangannya di belakang punggungnya, dan dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Baginya, yang di bawah itu hanyalah sekelompok semut. Cari tahu di mana anak duniawi itu tinggal. Janji. Kedua murid itu turun dengan kecepatan kilat dan tiba di villa tempat Xiao Chen tinggal. Bagi mereka, masalah ini sangatlah mudah. Sambil menendang pintu hingga terbuka, mereka berdua bergegas memasuki villa dengan pikiran spiritual mereka, memindai setiap sudut, tetapi mereka tetap tidak menemukan seorang pun. Keduanya saling memandang dan terbang kembali ke awan. Penatua Jiang, maafkan saya, kami tidak menemukan bocah duniawi itu dan keluarganya. Penatua Jiang menyipitkan matanya sedikit. Mereka tidak bisa melarikan diri. Kumpulkan semua orang penting di Jiangbei. Kurasa mereka harus tahu di mana anak itu. Ya. Ketika Istana Abadi Dongyue muncul, begitu mendominasinya sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Tiba-tiba, banyak tetua keluarga Jiangbei Tang, keluarga Chen, dan bahkan keturunan langsung mereka, berkumpul di Hotel Jiangbei. Semua orang panik dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Chen Batian melihat Tuan Tang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Dokter Tang, kok bisa Anda jadi? Tuan Tang tersenyum pahit. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan bela diri pihak lain terlalu kuat. Kami, para pelayan keluarga Tang, sama sekali bukan tandingan mereka. Jika aku tidak datang, aku akan mati. Dokter Dewa Tang, dari mana istana Dongyue ini berasal? Beraninya mereka membuat masalah di Jiangbei. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh Tuan Xiao?
Tuan Tang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram. Aku juga tidak tahu. Tapi karena ini melibatkan Istana Abadi, aku khawatir ini pasti sangat serius. Ah, ini saat yang sangat penting. Semua orang mendesah dan berkumpul di lobi hotel. Murid-murid Istana Abadi Dongyue berbaris di kedua sisi. Mereka semua berada di atas alam dewa, dan mereka cukup untuk menekan semua orang yang hadir tanpa melepaskan energi spiritual mereka. Inilah kekuatan para pengikut Istana Abadi. Dalam arti tertentu, orang-orang kuat di alam dewa telah memisahkan diri mereka dari ras manusia biasa. Dari tingkat spiritual, mereka samar-samar membawa semacam penindasan. Meski kedua belah pihak tampak sama, lawannya seperti singa, sedangkan orang biasa adalah domba. Perbedaan tingkat mematikannya dapat dibayangkan. Ketika semua orang berkumpul, seorang lelaki tua berjubah sutra kuning muda perlahan masuk. Langkahnya mantap dan kakinya secepat angin. Bahkan telapak kakinya tidak menyentuh tanah saat ia berjalan, seolah-olah ia menginjak udara. Setelah kedatangannya, semua murid Istana Dongyue segera berdiri tegap, menegakkan tubuh, dan berkata dengan hormat. Selamat datang Tetua Jiang. Penatua Jiang tampak acuh tak acuh saat berjalan di depan orang banyak. Seorang murid segera membawakannya sebuah kursi mahoni. Saat dia duduk, seorang murid Istana Abadi Dongyue lainnya melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Semuanya, berlututlah di hadapan Tetua Istana Abadi Dongyue. Perintah itu membuat semua orang gemetar ketakutan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau berlutut dengan mudah. Pada saat ini, tatapan mata pihak lain berubah dingin, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan cahaya yang tajam. Mendesis. Cahaya tajam menyala, dan miliarder yang berdiri di depan tewas di tempat. Murid-murid yang lain mengecil dan mereka terkejut. Tak seorang pun menyangka pihak lain akan tiba-tiba menyerang, dan dengan begitu brutal dan pukulan yang mematikan. Jika ada yang menolak berlutut lagi, ini akan menjadi nasibnya. Kali ini, tidak ada yang berani berdiri. Semua orang berlutut di tanah. Bahkan orang-orang setingkat Chen Batian dan Tuan Tang tidak berani menunda terlalu lama. Pihak lain bukanlah seseorang yang dapat dijelaskan dengan kata-kata, mereka sangat berbahaya. Jika Anda tidak menanganinya dengan tepat, seseorang bisa mati. Melihat semua orang berlutut, Tetua Jiang memberikan pandangan, dan para murid di sekitarnya mengerti dan segera bertanya lagi. Apakah ada seseorang bernama Xiao Chen di Jiangbei? Semua orang saling memandang, dan mereka benar-benar datang untuk mencari Xiao Chen. Ya, kami memang punya Tuan Xiao di Jiangbei. Bagus. Di mana dia sekarang? Di mana anggota keluarganya? Kami tidak tahu tentang itu. Keberadaan Tuan Xiao selalu acak, bagaimana kami bisa tahu di mana dia berada? Tidak tahu. Murid-murid Istana Abadi Dongyue tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata. Apakah kamu bercanda? Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka melambaikan tangan dan berkata, Tidak, kami tidak berani bercanda denganmu. Apa yang kami katakan itu benar. Kami benar-benar tidak tahu di mana Tuan Xiao berada. Kamu akan mengetahuinya. Murid Istana Abadi tersenyum dingin, mengulurkan tangan besarnya dan meraih udara, dan dengan mudah menarik seorang pria kaya setengah baya dan menjebaknya di tangannya. Kemudian, dia mencengkeram pergelangan tangan lawan dengan tangan kanannya dan memutarnya dengan keras. Dengan suara krek yang keras, lengan lawan terpelintir dan berubah bentuk di tempat, dan tulang-tulang di dalamnya hancur berkeping-keping. Ah! Orang kaya itu menjerit kesakitan. Rasa sakit yang hebat dan tiba-tiba itu membuatnya merasa sangat patah hati hingga hampir pingsan. Maukah kau memberitahuku? Aku benar-benar tidak tahu. Dewa Abadi, tolong maafkan aku. Aku salah. Aku bisa memberimu uang, tapi tolong ampuni nyawaku. Limbah. Murid Dongyue meninju dadanya secara langsung, lalu tanpa ampun menghempaskan tubuh gemuknya ke tanah bagaikan ikan asin. Dan dia, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, menepuk-nepuk darah di tangannya dan bertanya lagi. Sekarang, aku akan mengatakannya lagi. Jika ada yang tahu keberadaan Xiao Chen, atau keberadaan keluarga Xiao Chen, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, orang itu akan berakhir seperti dia. Aku akan terus membunuh sampai kalian semua jatuh. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa mencobanya. Semua orang menggigil hebat dan mulai gemetar ketakutan. Menakutkan sekali. Murid-murid Istana Abadi Dongyue bukanlah manusia. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Tidak semua orang adalah Xiao Chen. Tidak semua orang tahu keberadaan Xiao Chen. Melihat tidak ada seorang pun yang berbicara,
Murid Dong Yue mencibir dan berbicara lagi. Sepertinya kalian adalah sekelompok orang yang tidak akan menyerah sampai Sungai Kuning berhasil diseberangi. Kalau begitu, aku akan memberimu otak. Bersambung.